Hai teman, selamat datang di Jujus Pandis Channel. Nah, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Kali ini aku akan ceritain tentang alur cerita dari film Jigsaw atau Saw 8. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan seorang pria bernama Edgar sedang dikejar polisi hingga terpojokkan. Edgar mencari detektif Halloran karena bila tidak, 5 orang akan meninggal. Untungnya, detektif Halloran memang juga ada di sana. Detektif Halloran menyarankan agar Edgar menaruh remote yang sedari tadi dipegangnya yang tidak mau ditaruh. Edgar menjawab, "Aku harus memilih mereka atau aku. Aku tak mau meninggal." Edgar pun memencet tombol di remote itu, dan para polisi memberikan tembakan peringatan. Tapi ada satu tembakan yang menuju langsung ke dada Edgar. Sebelum kehilangan kesadaran, Edgar mengatakan, "Permainan dimulai." Edgar pun dibawa ke rumah sakit. Lalu Skin pun beralih ke permainan 5 orang yang semuanya terantai di lehernya, dan semua kepalanya tertutup oleh penutup besi. 4 orang bangun dan terdengar suara Jigsaw mengatakan, "Kalian pasti bingung kenapa kalian berada di sini. Keselamatan akan menjadi milik kalian apabila kalian membersihkan diri kalian dari kebohongan-kebohongan yang membawa kalian kemari. Mengakulah, maka kalian akan bebas. Sekarang aku mau bermain. Berikan darah kalian sesedikit apapun itu agar kalian bisa bebas dari ruangan ini. Pilihan ada pada kalian." Mereka tertarik ke depan, ke tempat pisau-pisau tajam di hadapan mereka. Salah seorang dari mereka sadar, beri sedikit darah. Jadi ia maju dan membiarkan dirinya terluka sedikit. Dan ternyata benar, penutup kepalanya lepas. Ia adalah seorang perempuan yang bernama Anna. Anna cepat-cepat memberitahu yang lain agar melakukan hal yang sama. 3 orang yang lain melakukan hal yang sama, dan satu yang terakhir masih belum bangun tertinggal di sana. Mereka berempat tertarik ke ruangan baru dan tetap tidak ada yang mau mengaku. Skin beralih lagi. Ditemukan mayat korban Jigsaw tergantung dengan memakai penutup kepala seperti yang dipakai orang yang tertinggal di dalam ruangan tadi. Setelah diotopsi oleh Logan, seorang dokter pria, dan asisten wanitanya Eleanor, dalam mayat itu ditemukan sebuah flash disk kecil di bagian luka tanda Jigsaw-nya. Setelah dinyalakan, isi flash disk-nya terdengar suara Jigsaw. Permainan akan dimulai lagi dan tak akan berhenti sampai dosa ditebus. Suara itu dicek dan ternyata itu adalah suara Jigsaw John yang seharusnya telah meninggal. Kembali ke permainan. Karena tak ada yang mengaku, mereka tertarik lagi ke depan dan di hadapan mereka 3 suntikan muncul. Yang di setiap suntikan ada angka-angka. Mereka berempat memutar kaset yang intinya tetap menyuruh mereka mengaku bila tidak mereka pasti akan mati. Kita akan memulai permainan lagi. Kali ini untuk seseorang yang tidak hanya pembohong tapi juga seorang pencuri dompet. Sebenarnya kamu memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, tapi kamu memilih tak melakukan apapun. Sekarang kamu yang akan mati apabila tidak mendapat obat yang tepat. Saat tak sadar, aku memasukkan racun dalam darahmu. Di antara 3 suntikan itu ada 1 penangkalnya, dan 2 lainnya tentu saja akan mengakibatkan kematian. Bila kamu tak memilih, maka kalian semua akan meninggal. Aku tanya kamu, apa artinya hidup bagimu? Saat semua saling tak mengerti dan mengecek tubuh mereka, ada tidaknya bekas suntikan, ada 1 wanita berambut pirang yang bernama Carla yang hanya terdiam. Sadarlah semuanya, wanita itu yang dimaksud kaset tadi. Carla dipaksa memilih. Carla melihat angka-angka. Dan ada angka 3.53, ingatlah dia, $3.53. Itu adalah harga sebuah kehidupan baginya, karena di dompet wanita itu hanya berisi uang segitu. Saat Carla mencuri, wanita itu mengejarnya hingga ke tempat sepi, dan terserang penyakitnya. Tapi Carla ketakutan dan hanya meninggalkannya. Sekarang Carla pun terlalu takut untuk memilih lagi hingga mereka berempat tergantung ke atas. Akhirnya pria yang bernama Ryan menempelkan ketiga suntikan itu pada Carla. Langsung mereka semua terjatuh, tapi tentu saja Carla tak selamat. Masuk ke ruangan baru, dan saat Ryan melihat ada pintu, langsung saja dia mau menghancurkan pintu itu. Tapi ternyata ada jebakan di lantai bawahnya, kakinya pun terlilit. Yang bila ditarik maka kakinya akan malah lebih terlilit keras oleh tali besi itu. Ada kaset yang diambil pria lain yang bernama Mitch diputar, dan kaset itu mengatakan, tak ada jalan pintas di kehidupan ini. Ini yang kamu dapatkan karena tak mengikuti aturan.
Tarik tuas di bawah, maka kamu akan lepas. Rian tentu saja tahu, bila dia benar-benar menarik tuas itu, maka kakinya juga tak akan bisa dipertahankan. Sehingga tentu saja Rian tidak bisa menarik tuas itu. Di sisi lain ditemukan mayat korban jigsaw perempuan berambut pirang. Polisi mencurigai Eleanor sebagai pelakunya. Dikarenakan Eleanor ikut dalam fanpage jigsaw dan bahkan dia tetap menjadi pengautopsi mayat, padahal Eleanor ditawari pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi pengautopsi mayat. Eleanor pun mengaku pada Logan bahwa dia memberi alibi yang salah waktu ditanya polisi. Eleanor mengatakan ia sedang di rumah, padahal tidak, dia ada di studionya. Eleanor pun mengajak Logan ke studionya. Ternyata studio Eleanor berisi alat-alat jigsaw. Eleanor mengatakan itu adalah hobinya. Eleanor menunjukkan satu alat yang Eleanor betulkan sendiri. Ternyata ada seorang polisi yang mengikuti mereka dan memfoto mereka. Polisi lelaki itu bernama Kate. Kembali ke Rian, Anna, dan Mitch. Saat kebingungan mencari cara, ada sebuah pintu terbuka, seperti tempat penyimpanan gandum. Mitch dan Anna melihat ke dalamnya dan melihat ada remote yang bertuliskan putar. Karena agak tinggi, maka Mitch harus mengangkat Anna. Waktu ditarik, ternyata pintu menutup. Mitch dan Anna terjebak, hanya bisa memencet remote. Ada video terputar mengatakan, bila mau Mitch dan Anna selamat, maka Rian harus dapat menarik tuasnya. Setelahnya, gandum pun berjatuhan, hingga Mitch dan Anna berteriak-teriak agar Rian membantu. Awalnya Rian tidak mau membantu, tapi setelah gandum hampir penuh dan yang jatuh dari atas bukan gandum lagi, melainkan alat-alat tajam, hingga Mitch dan Anna terluka, akhirnya Rian menarik tuasnya. Kakinya putus, tetapi pintu terbuka dan Mitch dan Anna bebas. Setelah beberapa jam berlalu, tidak ada yang mengaku. Mitch menemukan sebuah kaset bertuliskan namanya yang ia putar, tetapi kakinya tertarik ke atas hingga Mitch pun tergantung terbalik. Kaset itu mengatakan, "Hey Mitch, kamu memang sudah mengatakan menjual sepeda motor pada anak laki-laki yang lalu meninggal di atas motor itu. Tapi kamu belum mengatakan semuanya. $600 untuk sepeda motor dalam kondisi bagus padahal kamu tahu remnya tidak berfungsi. Kamu ambil uangnya dan antar dia ke penghujung hidupnya. Dia adalah ponakanku. Dia adalah anak yang baik dan tak pernah menyakiti orang." Mitch harus menarik tuas dalam alat seperti yang ditunjukkan Eleanor. Anna mau membantunya tapi juga menyuruhnya menarik tuas itu. Tapi saat Mitch menjulurkan tangan, tangannya terluka karena putaran alat itu sehingga dia tidak jadi menjulurkan tangannya. Anna dapat menghentikan alat itu sebentar. Tetapi alat itu berjalan lagi hingga Mitch pun meninggal. Melihat itu, Anna berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu, yang akhirnya ada jalan sedikit. Rian pun memohon-mohon agar tidak ditinggalkan oleh Anna, tapi Anna tetap berusaha keluar lewat jalan kecil itu. Dan waktu setengah badannya keluar, Anna dipingsankan. Bangun-bangun sudah berada di ruangan lain dengan kaki Eleanor dirantai dan di seberangnya ada Rian yang kakinya juga dirantai. Jigsaw John berada di tengah ruangan menceritakan kebohongan Rian. Saat muda, Rian berdiri mabuk-mabukan dalam mobil yang atapnya terbuka, yang berusaha ditenangkan ketiga temannya. Tapi yang ada Rian malah jatuh. Karena teman-temannya kebingungan, malah mereka menabrak dan menyebabkan kematian mereka. Padahal Rian hanya terluka sedikit. Lalu Jigsaw John mengatakan tentang Anna. Anna selalu mengaku bila suaminya tak sengaja saat sedang tidur berguling ke bayi mereka yang tidur di sebelahnya hingga bayinya meninggal. Suaminya menjadi gila karena hal itu dan bunuh diri. Tapi bukan itu yang sebenarnya terjadi. Hubungan Anna dan suaminya tak baik. Saat itu Anna sedang stres mendengar suara tangisan bayinya sehingga Anna menaruhnya di pinggir suaminya. Jigsaw John tahu karena dia adalah tetangga Anna. Selesainya John mengatakan, "Bila mau menyelamatkan diri kalian, kalian harus melakukan terbalik. Aku akan memberi kalian kesempatan." Sambil mengeluarkan shotgun dan mengacungkan satu peluru mengatakan, "Ini adalah kunci kebebasan kalian." Sambil memasukkan peluru ke dalam shotgun, berkata lagi, "Terserah pada kalian, pilihlah." Jigsaw John meninggalkan mereka. Tentu saja mereka berdua berpikiran untuk saling bunuh. Anna mengambil shotgun yang sudah terisi peluru, mengarahkan ke Rian yang memohon-mohon agar Anna tidak melakukan itu.
Tapi Anna mengatakan ini adalah satu-satunya cara. Dan juga Anna juga mengatakan maaf. Pada saat itu Ryan teringat kata-kata Jigsaw tentang terbalik. Ryan mau mengatakan pada Anna tapi telat. Anna telah memencet pelatuknya. Dan benar saja peluru itu tidak menuju Ryan melainkan ke Anna. Anna pun meninggal. Dan saat itu Ryan melihat ada 2 kunci di dalam peluru tadi. Tapi kunci itu telah rusak karena telah dipakai untuk menembak. Itu arti waktu Jigsaw John mengacukan peluru itu sebagai kunci dan perkataan tentang terbalik. Sedih, Ryan tidak bisa apa-apa. Nah, Edgar yang sedang koma tiba-tiba sadar, tapi diculik dan ditemukan dalam keadaan meninggal saat polisi membongkar kuburan Jigsaw John. Bukan Jigsaw John yang ditemukan tetapi Edgar. Langsung saja polisi mencurigai Eleanor, mendobrak studio Eleanor, dan tak menemukan Eleanor, tapi menemukan mayat seperti Mitch. Langsung saja Eleanor menjadi tersangka dan polisi juga langsung mendatangi Logan yang bisa jadi juga membantu Eleanor. Logan lalu mengatakan bahwa seharusnya polisi mencurigai detektif Halloran karena detektif Halloran punya kepentingan untuk menjatuhkannya. Dan Logan juga menunjukkan peluru yang ada di tubuh Edgar, itu adalah peluru milik detektif Halloran. Ketika mengecek rumah detektif Halloran, di kulkasnya ditemukan potongan-potongan kulit korban Jigsaw yang selama ini diambil Jigsaw sebagai tandanya. Logan pun dilepas dan saat kembali ke rumahnya, Eleanor menunggunya mengatakan, "Aku tahu di mana permainan dimainkan." Akhirnya Logan dan Eleanor pergi ke tempat itu dengan diikuti detektif Halloran. Mereka bertiga sampai ke suatu tempat. Tentu saja Eleanor dan Logan masuk ke tempat itu terlebih dahulu dan menemukan alat yang dulu ditunjukkan Eleanor di studionya. Langsung saja Logan mencurigai Eleanor. Tapi saat itu detektif Halloran menodongkan pistol ke Logan. Logan dan detektif Halloran sempat bergulat dan Eleanor pun lari. Detektif Halloran yang berhasil memingsankan Logan langsung mengejar Eleanor. Tapi saat itulah detektif Halloran dipingsankan dan saat terbangun sudah berada di ruangan di mana lehernya telah terpasangi alat dan di depannya ada Logan yang juga terpasangi alat yang sama. Terdengar suara Jigsaw mengatakan, "Kalian mencari permainan? Kalian menemukannya. Kalian adalah 2 pemain terakhir. Alat yang ada di leher kalian adalah alat laser. Kalian hanya bisa selamat bila kalian mengaku mengapa kalian harus mati. Aku akan mendengarkan. Salah satu dari kalian akan memulai lebih dahulu. Pencet bel yang ada di hadapan kalian. Bila tidak ada yang mau memulai, maka alat di hadapan kalian yang akan memilih sendiri." Halloran berpura-pura mau maju duluan, tetapi ternyata dia menekan bel milik Logan hingga Logan pun langsung bermain. Logan mengaku bersalah karena telah tidak sengaja keliru menukar hasil X-ray Jigsaw John, sehingga tidak diketahui bahwa Jigsaw John terkena kanker. Jigsaw John yang telat mengetahuinya pun akhirnya meninggal. Tetapi entah bagaimana, alat laser tak berhenti dan tetap mengarah ke leher Logan. Permainan pun berganti menuju ke Halloran. Halloran mengaku banyak, menerima sogokan, memenjarakan orang tak bersalah, pembunuh, pemerkosa, dan lain-lain. Laser berhenti. Logan yang lega tanpa sadar melihat ke atas atapnya yang bolong, tapi atap atas Logan tidak kenapa-napa. Dan benar saja, Logan berdiri melepas alatnya yang hanya berisi darah palsu. Halloran bertanya, "Kamu membantu Jigsaw John?" Dijawab, "Aku adalah dia." Logan menjelaskan 10 tahun yang lalu di tempat ini, dia adalah salah satu dari 5 orang yang memainkan permainan yang sedari tadi tidak bangun dari awal. Logan terkena pisau itu, tetapi Jigsaw John menyelamatkannya karena Jigsaw John memutuskan tidak seharusnya Logan mati karena kesalahan yang tidak disengaja. Jigsaw John memberinya kesempatan. Sekarang, aku menciptakan kembali permainan Jigsaw John dari penjahat-penjahat di kasusmu yang terbebaskan. Dulu, Jigsaw John melakukan pada 5 orang, tapi aku hanya melakukan pada 3 orang. Jadi mayat-mayat yang tadi ditemukan adalah mayat permainan baru dari Logan yang dibunuh dengan cara yang sama tapi tidak diceritakan permainannya. Logan mengaktifkan kembali alat di leher Halloran. Halloran berkata, "Ini tak adil." Dijawab, "Tak adil? Kenapa Edgar bebas?" "Karena dia informanmu. Edgar telah membunuh istriku." Halloran berkata, "Permainan Jigsaw John bisa dimenangkan." Kali ini Logan hanya menjawab, "Kamu bisa berteriak." Logan telah memikirkan segalanya.
Loganlah yang sebenarnya menembak Edgar, tapi mengganti pelurunya. Logan juga yang menaruh darah Jigsaw John pada korban-korbannya. Itulah alasan kenapa kuburan Jigsaw John dibongkar. Logan lalu berkata, "Aku dan Jigsaw John membangun sebuah warisan. Berbicara untuk orang-orang yang mendapat perlakuan tak adil. Sekarang aku berbicara untuk orang-orang yang kehidupannya sudah kamu hancurkan, dan mereka ada di mejaku karena kamu." Logan melihat Halloran yang meninggal lalu berkata, "Aku bicara untuk orang-orang yang sudah meninggal."